Selamat siang. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, dan Saudara setuju dengan kalimat ini atau tidak. Kita hidup di dalam paradoks. Seperti judul tema pada hari ini, paradoks kemenangan. Tentu kita perlu tahu dulu ya, apa sih artinya paradoks? Pengertian paradoks berdasarkan KBBI adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Boleh di next? Oke. Sembari layar akan menunjukkan teksnya, apakah Bapak Ibu setuju ya kalau kita itu hidup di dalam paradoks? Sesuatu yang bertentangan tetapi ada secara bersamaan. Sudah ada banyak orang yang berusaha menjelaskan pemikiran ini Bapak Ibu, bahwa kita sebenarnya hidup dalam paradoks. Misalnya ini musisi favorit saya namanya Ben Abraham. Dia adalah seorang musisi asal Australia yang memiliki darah Indonesia, papanya seorang Ambon. Dan dia seorang Kristen yang memiliki perjalanan iman yang unik gitu. Ini salah satu lirik lagunya yang berjudul Never Been Better. Kalau dinyanyikan kira-kira seperti ini. Well, I've never been worse, but I've never been better. I'm in love with the person that I am becoming. But I'm more insecure than ever. And the more I learn, the less I know. But it's alright. Two different things can both be true at the same time. Jadi bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Aku belum pernah merasa seburuk ini. Tapi aku juga belum pernah merasa sebaik ini. Dan aku jatuh cinta pada diriku yang sedang bertumbuh menjadi seseorang. Tapi aku juga lebih tidak percaya diri daripada sebelumnya. Dan semakin banyak yang kupelajari, semakin kusadari betapa sedikit yang sebenarnya aku ketahui. Menurut saya seniman itu punya cara yang unik untuk menggambarkan kehidupan yang kadang tidak bisa diungkapkan hanya dengan berbicara. Nah, dua hal yang berbeda bisa sama-sama ada dalam saat yang bersamaan. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa relate dengan hal ini? Saya bisa gitu ya. Yaitu ketika saya ada di ruang konseling. Jujur dan bersifat terbuka terhadap apa yang pernah saya alami di masa lalu itu tidak menyenangkan. Tetapi sekaligus memulihkan dan menyembuhkan. Bapak Ibu dan Saudara yang pernah ke konselor atau ke terapis pasti paham perasaan ini. Bukan hanya tentang apa yang terjadi pada batin kita, tetapi juga pada fisik. Saya juga lihat paradoks lain ya, saat anak murid di SLB Kiriakon diterapi secara fisik. Mereka melakukan sesuatu yang tidak nyaman buat tubuh mereka, tetapi itu perlu dan baik di saat yang bersamaan. Jadi kondisinya worse, sangat buruk, tapi better, jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu bisa ada bersama-sama. Atau contoh sederhana lain ya tentang paradoks kehidupan lainnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah nih gitu ya. Coba pandang pasangannya yang ada di sebelahnya mungkin. Ya sudah. Nah Bapak Ibu bukankah pasangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih dengan sadar atas dasar cinta gitu ya. Pada saat yang sama telah menjadi seseorang yang paling membuat Bapak dan Ibu melatih kesabaran. Bukankah dia juga orang yang kemudian melatih Bapak Ibu kerendahan hati? Waktu lagi berantem, entah karena hal sepele atau hal yang besar, emosinya meluap-luap. Mungkin pernah sampai ada yang bertanya-tanya, wah apa aku salah pilih ya gitu ya. Bapak Ibu sadar ada rasa cinta kepada pasangan tapi sekaligus kesal karena pada akhirnya pasangan hiduplah yang paling membentuk karakter kita gitu. Karakter Bapak Ibu sekalian, itulah paradoks. Anak muda gitu ya, yang harus kerja dari Senin sampai hari Jumat. Pernah berpikir kalau pekerjaannya sulit banget, pengennya resign gitu. Tapi di saat yang sama, kalian sadar kalau ada banyak orang yang menginginkan pekerjaanmu yang sekarang.
Ternyata ada jutaan sarjana yang menganggur di Indonesia saat ini. Kita bisa merasa kesulitan di tengah tuntutan pekerjaan, tapi sekaligus bersyukur karena punya pekerjaan. Ini juga paradoks. Orang tua dan anak gitu ya. Anak-anak tentu sangat mengasihi orang tua gitu ya. Gak ada yang mengasihi kita mungkin seperti orang tua kita. Tapi kita juga sadar, terkadang ada luka dalam diri kita yang diakibatkan oleh perkataan dan perbuatan orang tua kita. Kita mengasihi, tapi kita sekaligus terkadang merasa sulit gitu ya untuk menerima kasih dari orang tua karena mungkin perlakuan yang tidak pantas kita dapatkan dari orang tua. Nah, paradoks lainnya, besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, dan Saudara antusias merayakan Hari Kemerdekaan tahun ini, antusias ya. Atau mungkin kalau ada yang mengikuti kondisi politik, ekonomi, dan segala aspek di negara kita sekarang ini, sudah sampai pada tahap love and hate relationship gitu sama Indonesia. Kita mengasihi Indonesia tapi sekaligus marah. Kita prihatin melihat banyaknya ketidakadilan di mana-mana. Ini pun adalah paradoks, bukan? Perasaan yang seolah-olah bertentangan tapi sekaligus ada secara bersamaan. Dan pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan surat Paulus untuk jemaat di Roma yang juga mengandung suatu paradoks. Sesuai dengan judul khotbah hari ini, paradoks kemenangan. Mari kita buka Roma 8 ayat 35 sampai 36. Sepertinya saya harus bilang next ya karena ini tidak berfungsi sepertinya. Roma 8 ayat 35 sampai 36, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara membuka Alkitab masing-masing. Kita akan membacanya Roma 8 ayat 35 sampai 36. Saya akan membaca dari terjemahan 2 ya, bahasa Indonesia 2. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Roma 8 khususnya ayat 31 dan 37 ini begitu terkenal, disenangi gitu ya. Biasanya menjadi kutipan orang-orang Kristen. Di ayat 31 berbunyi demikian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang mengasihi kita. Ada lagu rohani Kristen juga yang diinspirasi oleh ayat ini, ada yang tahu? Lebih dari pemenang dalam segala perkara gitu ya. Saya juga pernah menyanyikan lagu ini ya waktu saya jadi WL di bulan lalu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan lagu ini Bapak, Ibu, Saudara. Hanya saja apakah kita benar-benar mengerti maksudnya ketika kita menyanyi lagu lebih dari pemenang. Mari kita cari tahu apa sebenarnya yang menjadi konteks di Roma 8 ini. Jadi tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma adalah untuk menjawab rumor tentang ajarannya yang dianggap mengabaikan hukum Taurat. Sehingga Paulus merasa perlu memberikan eksposisi teologis atau doktrin yang mendetail tentang Injil yang ia beritakan supaya mendapat kepercayaan mereka. Jemaat di Roma ini terdiri latar belakangnya dari orang-orang bukan Yahudi, Gentiles yang kemudian percaya kepada Kristus, tetapi juga latar belakang agama Yahudi yang kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Nah, Paulus mau mendamaikan kedua kubu dengan latar belakang yang berbeda ini dan menekankan bahwa baik Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama berdosa dan hanya dapat dibenarkan melalui iman dalam Kristus, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Dan ketika kita memperhatikan ayat 35,
Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan? Dari ayat ini saja sudah ada paradoks kasih Kristus. Tapi diikuti oleh banyak kondisi yang negatif. Pertanyaan yang muncul dari ayat ini adalah, apakah orang yang percaya kepada Kristus kemudian kebal dari kondisi-kondisi negatif ini? Kalau dari ayatnya, siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus? Berarti sebenarnya kita akan ngalamin ini enggak? Kita akan mengalami ini semua. Kasih Kristus diikuti oleh banyak kondisi-kondisi negatif. Penderitaan-penderitaan ini Bapak Ibu sedang ada pada saat ini. Seperti kesengsaraan yang mengerikan di akhir zaman, penganiayaan karena alasan keagamaan. Kita tinggal di Indonesia, kita tahu jadi orang Kristen di Indonesia sangat sulit gitu ya. Kita mengalami penganiayaan, kelaparan, dan juga ketelanjangan. Banyak daerah di negeri kita yang kita tidak ketahui itu berada dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah. Tidak merata kondisi kesejahteraan perekonomian bangsa kita, Bapak Ibu. Dan ada bahaya, pedang itu merupakan kematian yang disebabkan oleh kekerasan atau peperangan. Orang Kristen yang taat bisa mengalami semuanya ini. Ada yang bisa tiba-tiba mengalami kecelakaan. Tiba-tiba dapat vonis penyakit yang mematikan. Orang yang percaya sama Tuhan, ada juga yang kena tipu, kemudian bangkrut. Ada yang dihianati sama orang terdekatnya. Jadi orang yang percaya kepada Kristus sangat bisa melalui yang namanya penderitaan. Lalu konteks Mazmur 44 yang dikutip pada ayat 36 juga sangat penting. Pemazmur meratapi penderitaan orang-orang benar yang tidak meninggalkan nama Allah, tetapi tetap mengalami penghinaan, kekalahan, dan ejekan. Apa yang Paulus berusaha tegaskan dalam surat Roma adalah bahwa ejekan dan penderitaan semacam itu memang merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan orang-orang Kristen. Setelah semua jenis penderitaan yang kita alami, orang percaya tetap dikatakan lebih dari orang-orang yang menang. Ayat 37 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Tidak, malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang bukan karena kita terbebas dari penderitaan, ancaman, dan ejekan. Melainkan karena di tengah-tengah penderitaan pun kita tetap berada dalam kasih Allah yang tidak terkalahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita lebih dari pemenang karena kesetiaan Allah kepada kita. Kasih Allah ini tidak didasari oleh perbuatan kita. Bukan dari pencapaian-pencapaian kita. Dan tentu hal ini mungkin akan sulit gitu ya untuk dipahami oleh kita yang tumbuh besar di keluarga yang biasanya terbiasa untuk memberikan hadiah kalau kita mencapai sesuatu. Kalau kita terbiasa dengan kalau kamu juara, papa akan belikan HP gitu. Ada yang familiar dengan hal ini? Sehingga saya baru merasa berarti kalau saya mencapai ini dan itu. Sehingga tidak heran kalau dalam kehidupan beriman pun kita akan sulit percaya bahwa Tuhan mengasihi kita bahkan sebelum kita melakukan apa yang baik. Kita menganggap bahwa beneran ya Tuhan mengasihi saya bahkan ketika saya masih berdosa. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 berkata demikian. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Allah makin mengasihi kita. Misalnya, aku mau pelayanan supaya makin disayang Tuhan dan doaku semakin dikabulkan. Atau aku mau memberi banyak supaya Tuhan juga makin sayang sama aku. Bukan seperti itu cara kerja kasih Allah, Bapak Ibu.
Kasih Allah kepada kita itu sudah yang paling ultimate, yang paling tinggi yang pernah bisa diberikan oleh siapapun. Yaitu ketika dia mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi penebusan akan dosa kita. Salib adalah bukti kasih Allah yang mutlak. Jadi ketika Paulus mengajukan pertanyaan retoris di pasal 8 ayat 31b, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bagi Paulus, kematian Kristus yang menebus orang-orang berdosa merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa Allah berpihak kepada, bukan melawan orang-orang yang telah dibenarkan. Tapi sebagai orang Kristen, kita memang terkadang sulit ya untuk memahami kasih Allah ini. Karena kasih Allah itu melebihi dari apa yang dapat kita rasakan, tidak dapat diukur dengan perasaan kita. Tapi namanya juga manusia ya. Kadang kita tuh sering tanya, sebenarnya Tuhan peduli gak sih sama saya? Apa Tuhan itu sayang ya sama saya? Karena kayaknya ada banyak manusia-manusia lain yang jauh lebih berharga dibanding saya. Masa iya Tuhan itu sayang kepada saya? Nah ini mungkin pengalaman yang dialami oleh para suami-suami nih. Atau cowok-cowok yang dapat pertanyaan gitu ya dari pacarnya. Pertanyaannya seperti ini, kamu sebenarnya sayang gak sih sama aku? Wah, suami-suami kalau dapat pertanyaan ini dari istri gimana? Ini pertanyaan yang jawabannya bisa menentukan hidup dan mati kayaknya ya. Salah jawab tuh bisa-bisa disuruh tidur di luar gitu nanti. Tapi pada kenyataannya kehidupan ini memang terkadang membawa kita pada posisi bertanya-tanya. Tuhan itu sayang gak sih sama saya? Tapi kok doa saya tuh gak dijawab-jawab ya? Kok masih aja ada yang memfitnah saya ya? Kok orang yang saya doain belum bertobat ya? Kenapa orang yang saya kasihi itu meninggalkan saya? Atau kenapa saya WNI ya gitu? Saya tidak tahu paradoks kehidupan apa yang saat ini sedang Bapak, Ibu, dan Saudara alami. Sehingga mungkin di benak kita muncul suatu pertanyaan. Mengapa kita harus hidup di dalam paradoks ini? Dan ada 2 poin penting untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, teladan Yesus dan para rasul. Allah kita adalah Allah yang bekerja di dalam paradoks. Dalam misinya menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus yang disebut the absolute paradox. Pemikiran ini ditulis oleh seorang bernama Søren Kierkegaard yang adalah filsuf, teolog, dan penyair asal Denmark. Dia menjelaskan konsep the absolute paradox, paradoks mutlak, yaitu peristiwa inkarnasi Yesus. Bagaimana Tuhan yang abadi itu, yang tak terhingga, yang kekal dan agung menjadi manusia yang fana, terikat dengan waktu dalam diri Yesus Kristus. Bagi akal manusia, hal ini adalah sebuah absurditas dan kontradiksi rasional. Namun disinilah iman itu diuji. Kierkegaard meyakini bahwa aspek-aspek terpenting dalam hidup, terutama hubungan manusia dengan Tuhan dan keputusan moral tidak dapat dijelaskan secara rasional, melainkan harus melalui keberanian mengambil lompatan iman di tengah paradoks. Mengapa? Mengapa kita harus menghindari paradoks yang kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan ini ketika Allah sendiri adalah Allah yang bekerja di dalam paradoks. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes sedang menjelaskan tentang Yesus Kristus, Allah pencipta seluruh dunia. Lalu di Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat ini penuh dengan paradoks. Demikian juga ketika Paulus mencatat ayat 35. Bapak Ibu yang tadi kita baca, itu semua adalah apa yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara membuka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27.
apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini yang dialami Paulus. Itulah mengapa dia mencatat ayat 35 tadi. Tapi apa yang dapat memisahkan dari kasih Kristus? Semuanya itu tidak memisahkan. Ketika kita mulai mempertanyakan kehidupan dan merasa ada paradoks dalam diri kita, mari kita mengingat akan hal ini Bapak Ibu dan Saudara. Yesus Kristus telah menderita bagi kita dan bersama kita. Demikian pula para rasul dan seluruh orang percaya dari segala abad. Itu untuk menjawab yang pertama tadi ya, teladan Yesus dan para rasul. Mengapa kita hidup dalam paradoks? Kalau Yesus dan para rasul sendiri mengalaminya, maka kita juga akan mengalami paradoks. Yang kedua, kasih Allah lebih besar dari paradoks apapun yang kita alami di dunia ini. Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, itu tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kata maut telah muncul sepanjang pasal 5 sampai 8 sebagai kuasa besar yang memusuhi manusia. Meski kita tahu ya, untuk orang-orang percaya, maut itu adalah sebenarnya suatu awal untuk kehidupan yang kekal. Akan tetapi, meskipun kita tahu demikian, maut itu tetap memberi perasaan ngeri, perasaan takut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami merawat orang yang sakit gitu ya, lalu kemudian meninggal. Tentu ketika orang yang dikasihi oleh kita itu tiada, kita pasti paham bahwa maut itu menyedihkan. Maut itu sangat mengerikan. Akan tetapi Paulus berulang kali menyatakan dalam surat-suratnya demikian. Di 2 Korintus yang pasal 5 ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Filipi 1 ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus mengalami paradoks. Dia merindukan bersama-sama dengan Allah, tapi dia sadar dia masih perlu untuk diam di dunia ini. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana jika paradoks yang kita alami di dunia saat ini sebenarnya adalah tanda kalau kita memang tidak diciptakan bagi dunia. Kita ini diciptakan untuk kekekalan. Kita diciptakan untuk kekekalan. Meskipun kita sadar bahwa betapa ugly atau buruknya dampak dosa dan maut dalam kehidupan ini. Ada satu kisah yang menurut saya ini menggambarkan bagaimana begitu dampak maut itu begitu mengerikan dan menyedihkan. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah membaca buku The Purpose Driven Life. Itu ditulis oleh pendeta Rick Warren. Pendeta Rick Warren ini pendiri gereja Mega Church di California. Dan pada bulan April 2013 ada tragedi yang dialami oleh keluarganya. Matthew Warren, anaknya yang berusia 27 tahun itu mengakhiri hidupnya sendiri.
Matthew telah berjuang melawan gangguan mental yang serius, depresi berat, serta borderline personality disorder sejak masih anak-anak. Tragedi ini mendorong Rick dan Kay Warren menjadi aktivis utama dalam mengedukasi masyarakat dan komunitas iman tentang kesehatan mental. Rick sering menegaskan bahwa penyakit mental adalah masalah fisik atau otak yang tidak boleh dihakimi secara spiritual. Jadi kita sebagai orang Kristen perlu bersifat memiliki empati ya terhadap mereka yang mengalami kesehatan mental yang terganggu atau keluarga-keluarga yang punya anggota keluarga yang demikian. Kay Warren itu berkata demikian, jika jantung atau hati saya tidak berfungsi dan saya minum obat, tidak ada yang menganggap itu aneh. Tetapi jika otak saya tidak berfungsi dengan baik dan saya minum obat, mengapa orang harus merasa malu? Dua pasangan ini, pasangan suami istri ini akhirnya mendirikan konferensi dan pelayanan khusus di gereja untuk memberikan dukungan konseling dan ruang aman bagi orang-orang yang berjuang melawan depresi atau memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Mari kita memiliki empati terhadap keluarga atau rekan kita yang mungkin mengalami kondisi mental yang sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Karena semua jenis penyakit yang ada di dunia ini sebenarnya itu adalah wujud bahwa akibat dari dosa itu sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Apakah seorang dengan kondisi mental health bisa jadi pengikut Kristus? Tentu saja. Kasih Allah jauh lebih besar bahkan dari kondisi penyakit apapun termasuk kondisi mental health kita. Jadi ketika kita ingin percaya bahwa kita ini lebih dari pemenang, tetapi kesulitan hidup, kondisi diri kita itu justru membuat kita sebaliknya. Kita ragu dan mempertanyakan Allah, apakah kita bisa hidup lepas dari paradoks ini? Bisa gak kita lepas dari paradoks ketika hidup di dunia ini? Tidak bisa. Justru paradoks adalah pengingat bagi kita bahwa ada hal lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih berharga dibanding dunia ini. Karena kesempurnaan hidup kita baru akan dialami ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan. Kita sekarang sedang berada di masa already but not yet. Sudah ada namun belum sempurna. Ini adalah konsep eskatologi Kristen yang menjelaskan bahwa kerajaan Allah telah hadir di dunia melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun kegenapan atau kesempurnaannya baru akan terjadi kelak saat Ia datang kembali. Kita dapat mencicipi kerajaan Allah saat ini, Bapak Ibu. Oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan menolong kita berelasi dengan Allah. Ada seorang sastrawan, teolog dan budayawan bernama G.K. Chesterton. Dalam karyanya Ortodoksi, ia berakumen bahwa hidup ini penuh dengan paradoks yang wajar. Seperti terjemahan kutipannya, kita harus jatuh cinta pada dunia. Namun di saat yang sama cukup membencinya agar kita terdorong untuk mengubahnya. Kita harus jatuh cinta sama dunia ini, tapi di saat yang sama membenci dunia ini, paradoks ya. Agar apa? Agar kita terdorong untuk mengubah dunia ini sebagaimana kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Jadi paradoks apa yang saat ini sedang Bapak, Ibu, dan Saudara alami? Sangat sulit kadang untuk percaya bahwa kasih Allah itu cukup. Karena kita tahu betapa jahatnya diri kita. Kita tidak berdaya karena dosa, tetapi ketidakberdayaan ini justru tanda bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Meskipun Tuhan mungkin tidak menjawab kerinduan hati kita yang terdalam, apakah kita mau memilih untuk percaya kepadanya? Kepada Kristus yang telah digantung di kayu salib untuk menunjukkan cintanya buat kita? Orang yang kita kasihi mungkin meninggalkan kita karena meninggal dunia atau mengkhianati kita. Mungkin ada keluarga yang sudah lama merindukan untuk memiliki anak tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Mungkin ada banyak kerinduan hati kita yang terdalam tetapi tidak memiliki jawaban. Bagaimana jika Tuhan tidak memberikan itu? Apakah kita tetap bisa berkata bahwa Christ is enough for me? Kita tidak perlu lari dari paradoks yang kita rasakan dan alami, Bapak, Ibu, dan Saudara.
tetapi berjalan melaluinya. Mari kita berdamai dengan kondisi, mengingat bahwa Allah kita, Yesus Kristus, melampaui paradoks. Bahkan dia sendirilah di absolute paradoks. Kita tidak pernah berjalan sendirian, karena Allah melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan selalu menolong dan menguatkan kita. Ada kasih Allah yang lebih besar dari kasih siapapun yang ada di dunia ini. Buat anak-anak yang mungkin merasa bahwa tidak bisa percaya kepada kasih Allah karena mungkin tidak mengalami itu di keluarga gitu, tidak mengalami kasih yang tulus di keluarga. Allah tidak seperti papamu atau mamamu yang ada di dunia, yang kasihnya terbatas, yang melatih untuk mengasihimu dengan keterbatasan mereka. Tetapi kasih Allah itu sempurna buat kita anak-anaknya. Allah mengasihimu melebihi kasih pasangan yang Tuhan berikan untuk membangun keluarga bersama. Allah mengasihimu terlepas dari statusmu menikah atau tidak menikah. Allah mengasihimu orang-orang yang sudah merasa dihianati oleh pemimpin negeri ini, tapi tetap memilih untuk mengabdi apapun yang menjadi profesi Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini. Di bulan kemerdekaan ini kita diingatkan bahwa mencintai negara kita Indonesia itu memang tidak mudah. Ada banyak alasan untuk kita pesimis. Tetapi marilah kita memandang kepada Allah. Karena di dalam Dia saja pengharapan kita. Allah adalah upah terbaik bagi setiap pekerjaan kita. Harta, benda, koneksi itu adalah bonus yang Tuhan titipkan untuk menjadi alat kebenaran. Semoga kita menggunakannya dengan bijaksana. Semoga kita terus berupaya menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah-tengah paradoks dalam diri kita yang kita alami dengan relasi kita dengan bangsa ini. Karena pada akhirnya we will always live in paradox. Tetapi identitas kita adalah orang-orang yang menang meskipun kita hidup dalam paradoks. Allah yang kita sembah lebih besar, lebih mulia dibandingkan semua paradoks. Kiranya Dia menolong kita untuk tetap setia sampai kita bertemu muka dengan Dia. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin kita kesal ya. Kita merasa saya sudah menjadi warga negara yang baik, saya membayar pajak, saya mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Tapi kok nampaknya kondisinya semakin memburuk. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan menyatakan keadilannya di tengah-tengah bangsa kita. Kita berdoa bahwa di tengah kita merayakan kemerdekaan, ada gempa bumi yang terjadi di hari Sabtu kemarin ya, di Nusa Tenggara Timur, 7,7 magnitude. Ada 47 orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Itu jumlah sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada pukul 6 kemarin. Jadi mari kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Ada banyak orang kehilangan harta bendanya. Kita berdoa kiranya uluran tangan Tuhan nyata melalui pemerintah, melalui setiap orang yang terbeban. Kita berdoa untuk setiap evakuasi yang dilakukan ya. Di Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, ND, Manggarai Barat. Kita berdoa Bapak Ibu, karena kita adalah umat Tuhan yang dikasih privilege untuk bisa berdoa kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang sudah membebaskan kita. Mari kita berpengharapan terus bagi bangsa ini. Saya mengundang kita semua untuk berdoa secara pribadi, lalu nanti saya akan tutup dalam doa.